Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Innisfira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai orang tua menghendaki kelak anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, maka ini tidak lepas bagaimana usaha orang tua untuk bagaimana men-setting untuk menjadikan anak ini kelak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana doa ketika kita menyambut kepada orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, yakni kita diajari doa dengan berdoa mendoakan mereka, barakallahu laka fi mauhubilaka wa sakartal wahiba wa ruziqatal birrahu wa ballagha asyiddah. Yakni di antara maknanya adalah semoga engkau diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaktiannya ketika si anak ini dewasa. Kita sudah pahami, kita sudah belajar di kesempatan yang telah lalu bahwasanya seorang anak disebut berbakti kepada orang tua manakala dia sudah dewasa, kemudian dia punya kesibukan-kesibukan, punya anak, pekerjaan dan sebagainya yang itu adalah menguras waktu dan tenaga. Kemudian Allah berikan pengasuhan orang tua dalam kondisi sepuh, lemah, dan membutuhkan pengasuhan kita sebagai anak-anaknya. Maka disinilah letak terlihatnya kebaktian seorang anak terhadap orang tua. Maka di sini wujud doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadamu ketika anakmu sudah dewasa, maka Allah berikan rizki yakni kebaktiannya. Apakah ini tiba-tiba? Tidak bisa. Seorang tua harus kemudian men-setting anak-anaknya sejak dini, bagaimana bisa mereka itu menjadi seorang anak yang as-sam'u wa ta'atu, yakni anak yang kemudian bisa mendengar dan taat. Anak-anak yang kemudian mereka terbiasa untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, dan anak-anak yang mengerti bagaimana hak Allah, hak orang tuanya, hak keluarganya, hak masyarakatnya. Maka bagaimana orang tua untuk bisa men-setting anaknya ini agar kelak menjadi orang yang berbakti kepada orang tua? Tentu saja yakni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yakni yang pertama harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah kebaktian anak ini kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian di dalam ayat ini wabil walidaini ihsana, baru kemudian terhadap kedua orang tuamu maka berbuatlah yang terbaik. Dari sini penanaman akidah tauhid kepada anak-anak sejak dini, bagaimana mengenalkan mereka kepada Allah, tentang siapa yang menciptakan muna, siapa yang memberikan rezeki muna dan sebagainya. Tancapkan terus bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir di hadapan mereka, bagaimana Allah mengawasi mereka, bagaimana Allah memberikan jaza kepada mereka, bagaimana Allah mengasihi sayangi mereka. Kemudian wujud ilmu-ilmu ini, keyakinan-keyakinan ini, kemudian orang tua harusnya memberikan bentuk praktek-praktek pembimbingan bagaimana melakukan ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW memperintahkan murru auladakum bisalah wahum abna'us sab'ah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat sedangkan umurnya saat itu sudah berusia 7 tahun nih. Wadribuhum wahum abna'u asrah, dan pukullah mereka ketika mereka membangkang untuk tidak mau taat di dalam salat, yakni ketika usia mereka itu 10 tahun. Sahabat Innisfira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
banyak orang berharap bahwasanya anaknya berbakti, menyesal ketika anaknya itu kenapa ketika dewasa ini dibangunkan untuk sholat susah, ketika kemudian mereka sulit mendengarkan kepada orang tua. Mereka lupa prosesnya tidak bisa instan. Prosesnya sangat panjang dan dibutuhkan kerja keras orang tua sejak dini. Maka hari ini ketika kita mau menancapkan kepada anak-anak kita sejak dini pemahaman-pemahaman tentang pengabdian kepada Allah, kemudian ritual-ritual ibadah yang bersifat rutin harian kita bisa membimbing mereka dengan sabarnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Bayangkan, sejak dini kita ajari mereka mungkin adab-adab tidur, menjelang tidur kita ajari mereka untuk bagaimana mereka bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwudu dulu, berzikir, kemudian melakukan satu bentuk niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Apa itu diantaranya? Yang pertama dan wajib tentu sholat 5 waktu, yakni bagaimana besok bangun sholat subuh ya. Kalau ini level ini sudah dilazimi dengan baik, maka ditingkatkan kualitasnya. Nah, besok sholat tahajud ya. Ataupun kalau kita sedang melazimi saum sunnah, misalkan Senin Kamis, maka kita ajari niat besok saum sunnah. Nah, maka di situ dengan bimbingan kita, dengan sabar, kita mulai bangunkan mungkin sebelum subuh, kita bangunkan mungkin sepertiga akhir malam. Susah nggak? Susah. Jelas ini butuh kesabaran luar biasa menghadapi anak-anak yang tentu tidak dengan mudahnya kita bangunkan kemudian bangun. Tetapi begitu Masya Allah, kalau ini kita lazimi, kita biasakan kepada mereka, Masya Allah, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu terjalani oleh mereka sejak dini, sehingga nanti proses yang berulang ini yang kita lazimi. Bayangkan kalau untuk urusan sholat saja, dari usia 7 tahun sampai 10 tahun kita hanya diperintahkan untuk murru auladakum, perintahkanlah, nasihatlah kepada anak kalian untuk sholat. Kalau kita hitung-hitung sampai usia 10 tahun untuk urusan nasihat sholat saja, maka ini sudah mencapai 5.000-an nasihat kita sampaikan terus-menerus tanpa disertai hukuman. Bagaimana kita boleh menghukum? Kalau kemudian proses yang panjang itu kita jalani, kemudian anak ini masih ada pembangkangan baru, ada proses penghukuman terjadi, yakni di usianya 10 tahun atau dalam riwayat ini dalam usia 13 tahun baru kita boleh melakukan proses penghukuman. Itu pun penghukuman dalam rangka untuk irham, untuk menakut-nakuti mereka agar kembali kepada jalan taat. Sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses inilah yang kemudian banyak dilalaikan oleh para orang tua. Bagaimana mereka mungkin sibuk dengan pekerjaan mereka. Bayangkan, suami bekerja, istri bekerja, bapak bekerja, ibu bekerja. Anak kepada siapa? Pembantu. Anak kepada siapa? Tidak tahu. Mungkin banyak atau mungkin teman-temannya saja. Sehingga mereka tidak terpantau. Mereka berkata apa? Tidak terpantau. Mereka menunaikan waktu sholatnya dengan tepat atau tidak terpantau. Sehingga kebiasaan mereka untuk bisa bersinggungan dengan orang tua, mendengar arahan-arahan orang tua, dan kemudian juga taat kepada orang tuanya itu tidak pernah terjalani. Sehingga jangan heran ketika mereka sampai pada usia balik, ketika usia dewasa, bahkan kemudian mereka yakni mempunyai kesibukan-kesibukan, mereka lupa kepada orang tuanya. Sehingga banyak yang terbalik-balik dalam urusan kebaktian, terbalik-balik ketika dibel. Nah, si ibu sakit, apa yang terjadi? Maaf, ini masih sibuk ini, tolong diurusi dulu, nanti saya transfer uangnya. Giliran mereka meninggal, diminta untuk menahan jenazahnya, jangan sampai dikuburkan dulu, saya yang akan memandikan. Terus kemudian dibangunlah kuburannya, ditengoklah kuburannya. Gak ada gunanya. Justru berguna ketika mereka masih hidup, membutuhkan pelayanan kita sebagai anak bisa meluangkan waktu kita untuk mereka. Dan ini sekali lagi sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan sesuatu proses yang ringan, karena kita akan menjalannya
harus dari tingkat yang kecil bagaimana menanamkan anak ini tentang akidah-akidah yang kuat, tentang ketergantungannya kepada Allah, pemahamannya kepada Allah, kemudian ibadahnya kepada Allah, sampai kemudian bagaimana mereka mentaati ketaatan kepada kita dalam urusan-urusan rumah. Misalkan bagaimana kita perintahkan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Masya Allah, hari ini miskin sekali. Dulu dalam kondisi kekurangan orang tua, kekurangan, Masya Allah, mungkin dulu dalam kondisi kalau yang namanya mau mengambil air harus nimba, harus mungkin nyari air itu di sumber-sumber air, pakai alat-alat yang Masya Allah sederhana, kemudian dibawa ke rumah mengisi bak air, kemudian menanak nasi, bagaimana harus menanak nasi itu dengan repotnya dan sebagainya. Tapi justru dengan itu Masya Allah menimbulkan ketaatan orang tua yang dilakukan setiap hari tanpa sengaja, itu dilakukan secara simultan, terus menerus. Itu membentuk karakter seorang anak. Setelah tadi anak dibentuk dengan pemahaman kepada Sang Khalik, pemahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ritual ibadah kepada Allah. Berikutnya adalah kita tanamkan kepada mereka bagaimana mengikuti aturan-aturan orang tua dalam kehidupan mereka. Hari ini Masya Allah orang tua punya tugas berat. Bagaimana hari ini orang butuh air, tinggal pencet tombol sudah timbul air itu. Hari buka keran sudah ada PDAM yang mengalirkan air, Masya Allah. Kemudian mau menanak nasi tinggal pencet, nasi tinggal matang, atau mungkin beli, Mas. Harus ada bagaimana eksploitasi orang tua untuk memberikan jatah-jatah pekerjaan rumah ini kepada anak-anak sehingga mereka terbiasa untuk mendengarkan tugas-tugas orang tua. Dan ini penting. Ketika mereka nanti dewasa, Masya Allah, karakter ini akan tertanam, akan terbiasa. Untuk kemudian ketika orang tua itu sudah tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, maka anak-anak ini akan berproses untuk melayani kedua orang tua mereka. Kemudian yang terakhir, tentu saja kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada mereka, memberikan bimbingan kepada mereka, dan tentu saja keridhaan kita kepada orang tua, kepada mereka menjadi faktor di antara keridhaan Allah yang kemudian akan membimbing mereka menuju jalan taatan kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya sehingga kita dibimbing menuju jalannya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi